Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitenda Cahyani dengan NIM 2401623 akan mempresentasikan topik mengenai wawancara. Nah, langsung aja ke topik yang pertama, yaitu pengertian wawancara. Nah, wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Yang kedua ada wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Dengan demikian, wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat karena dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh responden. Nah, kemudian ada wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan cara bertanya yang memakai daftar pertanyaan sebagai panduan, tetapi pewawancara boleh mengubah atau menambah pertanyaan sesuai jawaban narasumber. Selanjutnya ada wawancara kelompok, yaitu wawancara di mana sekelompok orang diwawancarai secara bersamaan. Biasanya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelompok dan setiap anggota dapat memberikan jawaban atau pendapatnya mereka masing-masing. Kemudian wawancara individu, yaitu wawancara yang dilakukan satu lawan satu, yaitu antara pewawancara dengan satu orang narasumber. Nah, dalam wawancara ini, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Kemudian wawancara konferensi, di mana wawancara ini lebih dari satu pewawancara berbicara dengan satu narasumber dalam satu waktu. Nah, dalam wawancara ini, para pewawancara biasanya berasal dari latar belakang atau kepentingan yang berbeda, sehingga setiap orang bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian ada wawancara terbuka, di mana wawancara ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat fleksibel dan tidak kaku. Pewawancara memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjawab sesuai pendapat atau pengalaman mereka tanpa batasan jawaban tertentu. Nah, sedangkan wawancara tertutup adalah kebalikannya. Pertanyaan dalam wawancara ini sudah dirancang sebelumnya dengan jawaban yang lebih terstruktur atau terbatas, seperti ya atau tidak, atau pilihan jawaban tertentu. Kemudian topik berikutnya yaitu jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama ada pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan langsung yang diajukan saat mencari informasi. Nah, jenis pertanyaan ini biasanya menghasilkan jawaban singkat dan tidak memfasilitasi dialog, di mana jawaban hanya berupa ya atau tidak. Seperti contoh, apakah Anda pernah bekerja dari rumah sebelumnya? Nah, di situ dijawab hanya ya atau tidak. Nah, yang kedua adalah pertanyaan terbuka, yaitu jenis pertanyaan yang mengundang klien untuk berbagi jawaban deskriptif, membuka diri tentang pengalaman mereka, dan menjawab dengan cara yang paling relevan dan nyaman menurut sudut pandang mereka. Sebagai tanggapan terhadap pertanyaan terbuka, klien biasanya berbicara dalam kalimat dan bahkan dapat berbicara atau berbeda dengan jawaban singkat untuk pertanyaan penutup. Seperti contoh, apa pengalaman Anda dalam bekerja di tim? Kemudian bagaimana pendapat Anda tentang solusi yang sudah diambil? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan probing, yaitu jenis pertanyaan dan pernyataan yang memungkinkan Anda mengumpulkan lebih banyak data subjektif berdasarkan respon klien. Nah, jenis pertanyaan ini juga dapat digunakan untuk meringkas dan mengklarifikasi respon klien atau menyelesaikan perbedaan yang Anda identifikasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat bersifat terbuka atau tertutup. Seperti contoh pertanyaannya yaitu mengapa Anda merasa demikian, dan bisa Anda ceritakan lebih banyak tentang pengalaman itu. Nah, di sini pertanyaan ini menggali lebih dalam.
Lembaran bimbingan wawancara. Nah, tujuan dari lembaran bimbingan wawancara ini yaitu untuk memberikan panduan yang jelas bagi pewawancara dalam menjalankan proses wawancara dengan efektif dan terstruktur. Nah, manfaatnya yang lain yaitu membantu pewawancara tetap fokus. Nah, di lembaran ini memastikan bahwa semua topik penting dibahas selama wawancara. Kemudian, untuk menghindari kelupaan. Nah, dengan menggunakan panduan, pewawancara tidak akan lupa mengajukan pertanyaan penting. Kemudian, untuk meningkatkan efisiensi. Nah, wawancara berjalan lebih teratur dan waktu digunakan dengan optimal. Yang terakhir, untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan. Nah, informasi yang didapat lebih relevan dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah praktik wawancara. Yang pertama ada menentukan topik wawancara. Nah, menentukan topik atau tema menjadi hal pertama yang perlu kita lakukan sebelum melakukan proses wawancara. Contohnya, Anda akan mengangkat topik dalam bidang seni, olahraga, dan juga pendidikan. Nah, dengan menentukan topik wawancara, selanjutnya kita bisa menentukan narasumber yang ingin diwawancarai. Kemudian yang kedua, mempelajari masalah yang terkait dengan topik wawancara. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk menggali informasi akan suatu hal. Pastinya, kita membutuhkan informasi untuk menjawab suatu permasalahan. Maka dari itu, kita perlu terlebih dahulu mempelajari masalah yang ada terkait dengan topik wawancara, supaya bisa merumuskan masalah apa yang ingin Anda ketahui jawabannya. Kemudian yang ketiga, menentukan narasumber. Setelah menentukan topik wawancara dan mempelajari masalah, kemudian kita bisa menentukan narasumber yang dinilai sesuai dengan mumpuni untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Upayakan untuk memilih narasumber yang memang menguasai bidangnya. Dengan mendapatkan narasumber yang profesional, kita juga akan mendapatkan informasi yang baik. Kemudian yang keempat, menghubungi narasumber. Setelah menemukan narasumber, pastinya kita harus menghubungi mereka untuk membuat janji temu untuk melakukan wawancara. Nah, usahakan untuk menghubungi narasumber dalam jangka waktu yang lama sebelum wawancara dilakukan. Jangan lupakan etika dalam menghubungi orang yang belum dikenal. Nah, kemudian menyusun daftar pertanyaan. Setelah melakukan riset tentang masalah terkait topik wawancara, kita pasti menemukan hal-hal yang ingin diketahui. Rumuskan hal-hal tersebut dalam butir-butir pertanyaan yang dibuat dengan metode 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Nah, kemudian mempersiapkan diri dan alat-alat yang dibutuhkan untuk wawancara. Nah, selain daftar pertanyaan, perlu juga mempersiapkan beberapa peralatan seperti alat tulis, media tulis, juga alat perekam. Perlu diingat, Anda harus meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber jika ingin merekam proses wawancara. Nah, kemudian melakukan wawancara sesuai panduan. Setelah memastikan seluruh kebutuhan wawancara sudah siap, Anda bisa langsung memulainya. Adapun beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam melakukan wawancara yaitu bersikap sopan kepada narasumber, membuat kontak mata saat mengajukan pertanyaan, memberikan waktu bagi narasumber untuk memikirkan jawaban, serta mendengarkan jawaban narasumber dengan penuh perhatian. Kemudian menjaga alur wawancara. Nah, menjaga alur wawancara menjadi suatu tantangan bagi seorang pewawancara. Anda pastinya ingin menciptakan perseimbangan antara pengajuan pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Nah, hal ini tidak hanya bertujuan supaya narasumber merasa nyaman, tetapi juga untuk membuat narasumber lebih terbuka dengan pertanyaan yang akan Anda ajukan. Nah, kemudian menggali informasi secara spesifik. Narasumber terkadang tidak memberikan jawaban yang Anda harapkan. Walaupun demikian, kesalahan ini tidak selalu berasal dari mereka. Mungkin saja memang itu jawaban yang terpikir ketika mendengar pertanyaan Anda. Jadi coba bertanya atau meminta penjelasan secara spesifik ketika ada hal-hal yang belum terjawab. Nah, kemudian yang terakhir, menjawab poin penting dari jawaban narasumber. Walaupun Anda menggunakan alat perekam,
Anda harus tetap membuat catatan. Anda tak perlu mencoba menulis setiap kalimat yang diucapkan narasumber, tetapi cukup menuliskan poin-poin penting dari jawaban narasumber. Setelah wawancara, tuliskan semua detail yang telah Anda catat dalam bentuk narasi. Nah, segitu aja presentasi mengenai wawancara. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.